Selamat siang, selamat datang di Youth Online Service Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, nanti bisa diberikan melalui rekening gereja, BNI, dan BCA. Sebelum memulai ibadah pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu selama seminggu ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin beribadah Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah. Shalom semuanya, walaupun dari rumah masing-masing, aku yakin semuanya udah pada siap buat memuji Tuhan untuk menyatakan pujian ini. Pujian yang menyatakan bahwa Dia pribadi yang selalu setia, bahkan menjadi sahabat kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Who am I that you are mindful of me? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Boleh sambil tepuk tangan. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me?
kasih setia Tuhan lebih dari apapun. Jalan-jalannya adalah yang terbaik untuk kita. Mari bersama-sama nyatakan untuk memilih Dia di dalam hidup kita. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak
Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini masih diizinkan Tuhan untuk beribadah, membawa setiap pujian syukur kami di hadapan-Mu, dan tiba saatnya untuk kami mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kami. Hamba memohon kekuatan Tuhan saja untuk memberikan pengertian bagi kami semuanya di dalam memahami kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati hamba-Mu dengan segala keberadaan hamba, memohon kekuatan daripada Roh Kudus saja, sehingga firman yang disampaikan adalah firman yang berasal daripada Engkau, mengubahkan kami, membawa kami semakin mengenal Engkau, menolong kami semakin hari semakin membawa perubahan hidup dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan hamba siap untuk menyampaikan firman dan kami semua siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat di Ulangan 31. Kita buka sama-sama Alkitab kita di Ulangan 31. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Saya baca terlebih dahulu ya buat kita. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Musa di usianya ke-120 tahun diberikan satu penglihatan buat bangsa Israel. Bukan penglihatan yang sifatnya nubuatan, tetapi penglihatan yang memang dia terima dan dia nyatakan langsung kepada umatnya Israel. Kalau baca di pasal yang sebelumnya, ada pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada Musa, untuk Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Dan pesan-pesan itu juga yang di sini disampaikan Musa untuk memberitahukan siapa pengganti dia untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Musa diizinkan Tuhan hanya sampai di titik sebelum nyebrang sungai Yordan. Padahal Musa 40 tahun lebih ya, sebelum masuk ke padang gurun pun di tanah Mesir, Musa sudah ada di sana. Maksudnya adalah perjalanan Musa bersama dengan Allah. Dipakai Allah untuk memimpin bangsa Israel hanya sampai di titik sebelum nyebrang sungai Yordan. Keberadaan sungai Yordan setelah melewatinya akan ada tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah melalui Abraham, Ishak dan Yakub untuk didiami oleh bangsa Israel. Tetapi Musa hanya sampai di titik sebelum nyebrang. Apakah Musa bisa menyaksikan kemegahan kota itu? Apakah Musa bisa melihat keberadaan tanah itu yang begitu indah? Firman Tuhan katakan di pasal yang ke-34 ayat 1 sampai dengan 4. Pasal 34 kitab Ulangan 1 sampai dengan 4. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya apa? Seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Saya lewat ayat 4.
Berkata demikian, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub demikian. Kepada keturunan pula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan kau, Musa, melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Allah memimpin bangsa Israel melalui Musa hanya sampai titik sini. Dan Musa dari kejauhan hanya bisa melihat satu hal yang megah di sana, bangsa-bangsa yang akan mereka taklukkan di sana. Di sanalah tempat kediaman Israel nantinya. Kalau kita balikan dalam kehidupan kita saat ini ya Bapak Ibu, teman-teman, anak muda semua, keberadaan kita, Tuhan tuh izinkan kita punya rencana. Tuhan tuh izinkan kita punya goal, bahkan kita menyusun target-target di depan. Oh, Tuhan izinkan kita punya mimpi, punya harapan, punya keinginan. Sekolah, belajar yang pinter, supaya dapat nilai bagus, masuk ke sekolah, universitas yang kita inginkan. Bekerja dengan rajin supaya persembahan kasih, oh kalau pekerjaan bukan persembahan kasih ya, gaji naik, ataupun punya jabatan yang tinggi, berlaku baik di semua bidang supaya dapat kebaikan juga dari orang lain. Bahkan juga kita punya mimpi, keinginan, kerinduan, gereja semakin bertumbuh, berkembang, anak muda semakin banyak yang dimenangkan, dan sebagainya. Itu semua hal besar di depan yang Tuhan izinkan taruh di kita untuk kita bisa lihat. Tetapi jangan lupa dan selalu ingatlah bahwa semua keinginan itu, apakah kita sudah tanya Tuhan atau belum? Apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah keinginanku ini, semua yang ada di depan ini sesuai dengan apa yang mau Tuhan sampaikan buat kehidupanku? Ini mengawali firman Tuhan hari ini adalah supaya kita diberikan pemahaman oleh Tuhan bagaimana untuk menyusun satu impian di depan, melibatkan Tuhan di dalamnya. Musa dipakai Tuhan sampai titik sini. Dan mimpi itu apakah berhenti? Tidak. Mimpi itu dia sampaikan kepada Yosua yang sudah lama ikut dengan dia. Dan Yosua lah yang selanjutnya dipakai Tuhan untuk masuk ke sana. Musa hanya lihat dari luar saja. Seberang sana kota yang indah itu, tempat itu. Tapi Yosua lah yang akan masuk ke sana. Artinya buat kita semua, Bapak Ibu, teman-teman, saya mengajak kita di sini melihat bahwa ketika firman dikatakan ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima, Ulangan 31, ada kata-kata yang diulang-ulang. Dan ini sangat penting untuk kita melangkah dalam kehidupan kita. Ayat 3 bilang gini, Tuhan Allahmu, ngapain? Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Berikutnya, ayat yang keempat. Dan Tuhan akan melakukan. Ayat yang kelima. Dan Tuhan akan menyerahkan. Tuhan menyeberang, melakukan, menyerahkan. Artinya Tuhan yang membuka jalan untuk Israel masuk ke sana. Tuhan juga yang akan melakukan setiap hal yang akan terjadi di sana. Sampai dengan menyerahkan kota itu, tempat kediaman itu, kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara semua, apa yang terjadi? Di sini kita melihat Tuhanlah yang bertindak, yang berlaku di dalam segala perjalanan ini. Dan Yosua lah yang dipakai Tuhan sebagai alatnya. Sungai Yordan adalah tantangan. Bangsa-bangsa besar, penguasa-penguasa yang ada di tanah Kanaan pada waktu itu juga tantangan. Hal-hal sulit yang akan dihadapi oleh bangsa Israel dan juga Yosua. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang akan menyeberang, menaklukkan, dan menyerahkan. Ya kalau gitu kita enak-enak aja ya. Kita enak-enak aja, udahlah. Kita terima aja, kita diam aja. Toh Tuhan juga kok yang akan melakukan segala sesuatunya buat bangsa Israel. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi konsep di sini adalah bagaimana penyerahan diri total ke hadapan Tuhan. Ketika kita punya rencana, ketika kita punya keinginan, ketika Tuhan menunjukkan kepada kita untuk melakukan A, B, C, dan D, Tuhan percayakan satu hal yang besar buat kita. Dia juga yang menyatakan bahwa akulah yang berjalan di depanmu. Titik kepercayaan yang Tuhan berikan sampai dengan saat ini buat kita adalah satu hal yang luar biasa. Apa posisi Bapak Ibu teman-teman semua saat ini? Apa yang Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semua lakukan saat ini? Yakini itu Tuhan izinkan untuk kita ada. Dan yang terutama kita juga yakini, Tuhanlah yang memulainya. Dia yang berjalan di depan kita. Kita lihat ya peristiwa berikutnya di sini. Masalah besar di depan
Yosua harus kerja keras untuk masuk tanah perjanjian, melawan musuh. Segala ketakutan ada di depan Yosua, namun kita melihat firman Tuhan menyatakan, Tuhanlah yang akan menyeberang pertama kali, melakukannya pertama kali, dan menyerahkan musuhnya pertama kali. Artinya apa? Tuhan yang memulai. Ayat yang ke-6 bilang gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar. Wah, ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gentar. Apa yang menghalangi langkah kita? Apa yang menghalangi langkah kita untuk kita melakukan segala sesuatu yang di depan? Yang paling dominan adalah ketakutan. Ketakutan menjadi faktor utama untuk kita tidak berani melangkah. Ketakutan kadang-kala menjadi faktor utama untuk menghambat sebenarnya pergerakan Tuhan yang Tuhan lakukan buat kita. Tapi karena kita sudah takut duluan, sudah tidak berani duluan, akhirnya terhambat. Namun firman Tuhan hari ini memberikan satu penjelasan buat kita, penegasan buat kita. Ayo lakukan, lawan ketakutanmu, mari sama-sama maju bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan yang berjalan di depan kita. Ayat yang ke-6, saya lanjutkan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, lagi-lagi ya. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau berulang-ulang. Kita sampai di pasal 31 ayat yang ke-6 aja sudah berulang-ulang. Kata Tuhan yang akan memulai, kata Tuhan yang akan, Tuhan akan. Artinya apa? Ayo dong Yosua. Ya kalau bahasanya itu ya, ayo dong Yosua, come on. Engkau tuh sudah dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel melanjutkan kepemimpinan Musa. Dan percaya ada Tuhan yang akan memulai segala sesuatunya. Kalau ditarik buat kita sekarang, ayo dong anak muda. Anak muda ya misalnya. Ayo dong jadi berkat. Ayo dong melakukan pekerjaan pelayanan. Ayo dong sekolah. Ayo dong apapun pekerjaan yang kita lakukan. Ingat ada Tuhan di sana yang melakukannya. Kita di pekerjaan pun Bapak Ibu Saudara semuanya yang dalam dunia pekerjaan, keluarga, aktivitas harian kita semuanya. Ayo dong. Langkahkan kaki kita ke depan. Ada Tuhan kok yang memulainya. Apa sih yang menjadi ketakutan kita saat ini? Apa yang mengecewakan kita saat ini? Apakah hal-hal itu menghambat setiap keberadaan kita di hadapan Tuhan? Sesungguhnya Tuhan melihat kita dengan setiap keberadaan kita. Yang menghambat adalah ketakutan kita. Oleh karenanya ayat 7, saya lanjutkan dulu ya. Ayat 7 dilanjutkan gini. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Diulang lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Kuatkan, teguhkanlah hati, berbicara tentang kepercayaan. Nah sekarang kan bagaimana supaya kita kuat dan teguh? Ada dua hal sederhana yang bisa saya sampaikan. Bagaimana supaya kita kuat dan teguh dan bisa melihat, percaya kepada rancangan Tuhan untuk kita. Yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Yes, langkah pertama yang kita bisa lakukan sederhana, berserah kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya diri ini dengan setiap keberadaannya datang kepada Tuhan dan menyatakan, Tuhan, saya serahkan masa depanku di hadapan-Mu. Tuhan, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tuhan, saya nggak tahu sungai Yordan apa yang akan saya seberangi. Tuhan, saya nggak tahu bangsa-bangsa besar apa yang ada di sana yang akan saya temui. Tuhan, saya nggak tahu hal-hal apa yang akan saya hadapi di depan. Tapi biarkanlah saya berserah kepada Tuhan. Poin pertama ini membawa kita kepada satu pengertian. Bagaimana cara kita kuat dan teguh dan percaya kepada rancangan Tuhan. Bahwa Tuhan memimpin kita. Berserah kepada Tuhan. Langkah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, kalau poin kedua melakukan apa yang jadi maunya Tuhan, nanya lagi nih sekarang. Apa sebenarnya jadi maunya Tuhan? Ya, bagaimana kita tahu maunya Tuhan itu apa? Ya tanya dia. Tanya dianya gimana? Hubungi dia. Hubungi dianya gimana? Ya berdoa. Berdoanya gimana? Ya ambil waktu. Ambil waktunya gimana? Ya kembali ke poin pertama tadi, berserah kepada Tuhan. Artinya ada satu bagian yang saling berkaitan antara berserah kepada Tuhan
dan melakukan apa maunya Tuhan. Dan itu tidak akan ditemukan kalau kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Dia. Sehingga segala ketakutan Sungai Yordan di depan, sehingga segala ketakutan bangsa-bangsa yang akan menghadang, kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Dan pesan itulah yang Musa sampaikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Supaya jangan takut. Musa memimpin Israel selama 40 tahun. Dia adalah orang yang hebat, salah satu yang terbesar, yang luar biasa yang dipakai Tuhan, berjalan bersama dengan bangsa Israel. Tapi Musa bukanlah tak tergantikan. Pesannya di sini adalah Tuhanlah yang bersama dengan mereka, yaitu bangsa Israel. Israel berada di tangan yang baik dengan ataupun tanpa Musa. Siapakah yang berperan di sini? Tentunya Tuhan. Sehingga ketika Musa harus selesai dilanjutkan oleh Yosua, mau itu Musa, mau itu Yosua, ketika pribadi itu sama-sama dipakai Tuhan, maka Tuhanlah yang akan melakukan segala sesuatunya. Termasuk kita. Ya, saya katakan termasuk kita. Siapapun kita sekarang kalau gereja kita punya kepanitiaan apapun kita, kepercayaan apapun yang Tuhan percayakan buat kita, Tuhan bisa pakai kita dengan setiap keberadaan itu. Tuhan bisa pakai kita dengan setiap keberadaan yang Tuhan percayakan buat kita. Tinggal bagaimana kita berserah kepadanya dan melakukan apa yang menjadi maunya. Ayat 8, terakhir dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Diulang-ulang lagi, janganlah takut dan janganlah patah hati. Diulang lagi. Kalau baca 8 ayat ini ya, Bapak Ibu akan menemukan cuma pengulangan-pengulangan aja. Kuatkan dan teguhkanlah hati, Tuhanlah yang akan berjalan di depan. Kuatkan dan teguhkanlah hati, Tuhanlah yang akan berjalan di depan. Kuatkan dan teguhkanlah hati, Tuhan yang akan berjalan, Tuhan yang akan menyeberang, Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menyerahkan. Ini satu bentuk sebenarnya kalau kita sadar, memberikan pengertian buat kita bahwa ada Tuhan di tengah-tengah keberadaan kita. Ada Tuhan yang senantiasa berada bersama dengan kita. Apapun ketakutan kita, apapun keberadaan kita, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bahkan Dia yang berjalan di depan kita. Wow, ini sih kalau harus diulang-ulang berkali-kali berarti satu peneguhan yang dahsyat untuk Yosua terima dan bangsa Israel terima. Ya kadang kita gitu ya, kalau nggak diulang-ulang itu suka lupa. Kadang kita kalau nggak diulang-ulang apapun itu, makanya pengulangan itu penting supaya kita ingat. Dan di sini firman Tuhan menyatakan bahwa pesan ini diulang-ulang supaya mereka ingat. Dan hari ini pun pesan yang sama saya telah sampaikan. Entah berapa kali saya mengulang hal-hal yang sama dari awal sampai dengan saat ini. Untuk menyatakan luar biasanya Allah yang memulai segala sesuatunya. Tinggal kita nih saat ini. Tinggal kita apakah mau betul-betul memahami dan mengerti. Dan melihat bahwa ada Tuhan yang memulai langkah kehidupan buat kita. Jangan lupa, berserah terus kepada Dia. Lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan buat kita. Tangkap pesan firman Tuhan hari ini. Apa yang menjadi ketakutan kita di depan? Apa itu yang menakutkan? Siapa yang menakutkan atau apapun? Apapun yang menakutkan di depan kita, bawa itu dalam satu pengharapan kepada Tuhan. Mari jadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal Allah dan mengasihi sesama. Jika kita yakin ada Allah dan Dia yang membawa kita sejauh ini, maka Dia jugalah yang akan melanjutkan segala sesuatunya buat kita. Mari kita berdoa. Bapak juga terima kasih, kami bersyukur di siang hari ini untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang baik. Terima kasih untuk pesan firman. Kembali kami diingatkan bahwa ada Tuhan yang berjalan di depan kami. Ajar kami Tuhan untuk berserah kepada Engkau sepenuhnya. Ajar kami Tuhan untuk kami melakukan apa yang menjadi maunya Engkau. Sehingga di balik setiap ketakutan yang terjadi buat kami, di balik setiap tanda tanya besar buat kami di depan, kami semakin melihat ada kuasa Tuhan yang besar. Bapa, di siang hari ini kami juga berdoa untuk perkembangan pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami di YouTube Calvary, bahkan juga di Gereja Baptis Indonesia Calvary. Serahkan ke dalam tangan Tuhan semuanya. Seperti firman hari ini, kami melihat dan percaya bahwa ada Tuhan yang berjalan di depan kami. Tolong kami Bapak, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang, semakin banyak jiwa mengenal Engkau. Dan juga kami mau berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini yang masih Tuhan izinkan. Tuhan berikan kekuatan buat setiap keberadaan bangsa negara ini, para pemerintah yang ada,
untuk mengatur segala sesuatu dengan baik. Dan kami rindu semakin hari Indonesia semakin dipulihkan. Terima kasih Bapak dan Saudara, terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah semuanya menjadi berkat buat kehidupan kami, membawa pemahaman baru, perubahan baru, bahkan pengenalan kami lebih lagi akan Engkau. Kami berdoa dan bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Terimalah setiap pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu, persembahan yang boleh kami naikkan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan izinkan buat kami berbakti kepadamu. Biarlah sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kembali ke sekolah kami besok, kembali ke pekerjaan kami, kembali ke aktivitas harian kami. Biarlah kami kembali di dalam aktivitas kami membawa berkat yang daripada Engkau saja ya Bapa. Kasih dan sukacita daripada Yesus Kristus dan persekutuan yang indah daripada Roh Kudus yang akan kami bawa hari ini, esok, dan bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.